Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto akan melawan Satgas BLBI yang menyita tanah seluas 124 hektar di kawasan Karawang, Jawa Barat. Tommy Soeharto menyatakan akan menempuh jalur hukum. Kami ditugaskan beliau untuk melakukan tindakan hukum. Kita siapkan untuk rapat besar, menyusun kekuatan. Turun lagi ke jalan. Karena kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. Di saat pemerintahan Jokowi tegas seperti ini, ada satu kelompok yang mencoba memanfaatkan situasi. Indonesia Corruption Watch beranggapan upaya hukum yang ditempuh oleh Tommy Soeharto semakin memperlihatkan iktikat buruk dari yang bersangkutan yang tidak ingin membayar hutang-hutang atas bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dan saya nggak sembarangan menduga, karena kan Haikal Hasan itu kan punya kedekatan dengan warga Cendana. Berapa kali dia demo, nyebut dengan warga Cendana, sumbang warga Cendana, dan sebagainya. Nah, yang punya, katakanlah uang, punya kepentingan kan dua kelompok ini dugaan saya. Apalagi para pimpinan 212 ini tahu, banyak pengusaha yang sekarang sedang kejepit dan butuh bantuan karena sedang ditekan oleh Jokowi dan Satgas BLBI untuk bayar hutang. Satgas BLBI menyita aset milik Tommy Soeharto terkait dengan kasus pengemplang utang BLBI. Aset yang disita oleh Satgas BLBI berbentuk tanah seluas 120 hektar di Karawang. Kita tegaskan, Anda punya utang kepada negara, ini utangnya, ini buktinya, tolong datang untuk memastikan kapan bayarnya. Kita utang-utang yang kita sekarang pun kalau ditanya kapan kembalinya, tentunya tidak tahu. Itu adalah urusan daripada pemerintahan berikutnya. Tommy dulu meminjam uang sebesar lebih dari 2 triliun rupiah. Uang itu sampai sekarang nggak pernah dikembalikan. Maka sekarang saudara, tibalah kita untuk rapatkan barisan, kita turun ke jalan lagi saudara. Aneh tahu bagaimana cara turunnya Pak Harto pada waktu itu. Difitnah habis-habisan. Saya dibayar, kami semua dibayar 100 juta rupiah untuk teriak turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok mereka ini ngotot banget? Siapa sih yang sekarang punya kepentingan tuh nekan pemerintah Jokowi? Sebenarnya saya ada kelompok Cendana, dugaan saya. Kasus misalnya dengan perampasan aset-aset BLBI di Cendana. Dalam pikiran orang-orang 212 ini adalah proyek. Sayang kesempatan seperti ini kalau dilewatkan. Satgas BLBI yang dibentuk Jokowi nggak mau tahu karena Tommy sudah pernah didudukan dan ditagih, tapi tetap dia nggak mau bayar. Coba kita buktikan nanti. Dari mana mereka bisa menyatakan itu? Itu untuk menerangkan utang. Anda punya utang, kami punya piutang, benar itu selesai. Tinggal bayarnya bagaimana. Selain tanah, Satgas BLBI juga menyita seluruh aset industri milik putra bungsu mantan Presiden Soeharto ini yang ada di dalam tanah tersebut. Ini udah 22 tahun kan, nggak boleh begitu lagi, mari kita selesaikan sekarang. Nggak ada nego lagi sekarang. Masa nego terus 22 tahun? Mereka kerahkan TNI dan Polri untuk melaksanakan tugas negara. Ya memang harusnya begitu. Negara nggak boleh kalah sama preman dan ormas, apalagi yang berbaju agama. Kalau bisa, hajar saja mereka karena mengganggu tugas negara. Capek kita sudah ngomong sudah. Tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Bahwa selama 7 presiden ini yang paling enak lah presiden kedua Pak Harto itu. Jadi kita kembali ke Orde Baru bukan sebuah kehinaan. Justru pada saat itu kita menjadi macan Asia. 80 negara mengusulkan kita sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pemerintahan Jokowi ini memang nggak main-main, tegas dan bikin banyak elit kepanasan. Ketika dia membentuk Satgas BLBI untuk menagih hutang zaman lalu, itu bukan bagian dari pencitraan, tetapi benar-benar Satgas itu dibentuk dan mulai melakukan penyitaan. Sesuatu yang bisa kita juga lakukan karena nama-nama mereka jelas, perusahaannya mungkin dulu ada, dan oleh karena itu tadi aset tracingnya menjadi penting dan kemudian obligasi atau kewajibannya bisa diidentifikasi. Tommy Soeharto tidak hadir saat dipanggil ke kantor Kementerian Keuangan untuk dimintai tanggung jawab melunasi dana BLBI yang diperoleh pada tahun 1998. Tommy
3 kali sudah tak memenuhi panggilan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Tommy hanya diwakilkan kuasa hukum di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Tetapi di periode kedua Jokowi udah nggak peduli, toh gua nggak akan dipilih lagi. Dia langsung bentuk Satgas BLBI dan mulai menjadi debt collector yang berat. Walaupun namanya tercantum di situ, tapi itu adalah untuk untuk rakyat Indonesia. Adapun Tommy Soeharto hutangnya itu sampai saat ini 2,6 triliun. Jangankan itu, tanyakan 5.000 triliun utang negara ini kapan baliknya? Kapan akan lunas? Akhirnya aset Tommy di Karawang seluas 124 hektar disita. Nilainya sekitar 600 miliar rupiah. Dan masih ada lagi aset-aset Tommy Soeharto yang dulu dijadikan jaminan akan disita untuk membayar hutang-hutangnya. Kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Inilah hal yang saya kagumi dari Jokowi ini. Kecil badannya, gede nyalinya. Yang dulu itu gede badannya, kecil nyalinya. Ya, saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang sudah beliau bangun selama ini kok kelihatannya tidak maju, tapi agak sedikit mundur. Hutang yang tadinya berapa sekarang udah ribuan triliun. Itu di bokongnya truk itu ada gambarnya Pak Harto. Pak Harto tersenyum, ada tulisannya, "Iya le, enak zamanku loh." Bagaimana enak zamanku loh? Ya tentu saja Mbak, enak zaman sampean. Dulu Soehartonya cuma sampean tok. Sekarang hampir semua orang Soeharto. Pemerintah masih memburu aset negara yang hilang akibat skandal mega korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mensreanya, harus ditindak. Silahkan digigit saja. Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Tommy tidak sendiri, BLBI juga memanggil Roni Hendrarto Rono Wicaksono ke gedung Syafruddin Prawira Negara Kementerian Keuangan pada Kamis 26 Agustus 2021. Pak Harto juga bisa minta ke Yang Maha Kuasa di sana supaya bisa menolong bangsa ini terlepas dari masalah-masalah yang ada yang kita hadapi sekarang. Kebutuhan sehari-hari juga lebih tinggi. Akhirnya dan juga sekolahan juga di universitas juga makin tinggi. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. 20 tahun reformasi berjalan tidak membuat negara ini menjadi lebih baik. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya makin jauh. Ideologi pertumbuhan ekonomi yang ditopang utang luar negeri menjadikan Orde Baru sempat memasuki masa keemasan hingga dijuluki macan Asia. Namun pondasi ekonomi yang rapuh karena dibangun dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme membuat pertumbuhan tinggi bukan bangunan yang kokoh. Belum lagi stabilitas politik yang semu karena ditopang pendekatan militeristik. PDB-nya tumbuh 8%, barang-barang dari luar tidak boleh diimpor, kemudian monopoli, kemudian distorsi yang terjadi. Misalnya Anda bayangkan dulu monopsoni cengkeh ya, mobil nasional, terigu, semen. Saya mau tanya, zaman Pak Harto dan zaman Pak Jokowi enak mana Pak? Oh enak Pak Harto mah. Sebabnya kenapa Pak? Karena dulu itu saya masih cantik dan muda. Ini. Tommy Soeharto tidak hadir saat dipanggil ke kantor Kementerian Keuangan untuk dimintai tanggung jawab melunasi dana BLBI yang diperoleh pada tahun 1998. Jika keduanya tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan pada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.